Gue kalau kemana-mana emang lebih suka naik kendaraan umum. Simple, gak kena macet, dan pastinya lebih ramah lingkungan. Kendaraan umum udah nyaman, cepet, dan lebih efisien. Bisa sambil santai nikmatin perjalanan. Oke, bentar lagi sampai studio. Kali ini kita bakal bahas kenapa sih naik kendaraan umum bisa jadi gaya hidup masa depan. Halo Generasri, balik lagi sama gue Kelvin Robin di podcast Asri Talks. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru tapi sering banget disepelein sama masyarakat luas. Kita akan bahas tentang kendaraan umum. Nah, Generasri, banyak banget negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, ataupun negara-negara di Eropa lainnya yang menjadikan kendaraan umum ini tulang punggung mobilitas mereka. Bahkan, bukan menjadikan kendaraan umum hanya sebagai kebutuhan ataupun tuntutan, tapi juga menjadi gaya hidup modern ataupun yang kita sebut lifestyle. Nah, dengan hashtag si paling sustainable, hari ini aku bakal bahas nih, bagaimana sih hubungannya menaiki atau menggunakan kendaraan umum menjadikan kita masyarakat yang lebih baik. Kebayang gak sih kalau semua orang di negara-negara yang tadi aku sebutin, mereka masing-masing menggunakan kendaraan pribadi? Aku yakin nih, pasti negara tersebut akan menjadi chaos, banyak polusi dan juga macet tentunya ya. Nah, mereka beralih ke sistem kendaraan umum yang lebih efisien, hemat ruang dan ramah lingkungan, tentunya pasti untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan kenyamanan masyarakatnya. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan kita hari ini, boleh nggak sih kamu komen di kolom komentar nih ya saat ini dengan hashtag si paling kendaraan umum dan juga kasih tahu kita nih kendaraan umum apa sih yang paling sering kamu pakai. Salah satu nih manfaat menggunakan kendaraan umum adalah otomatis kalian lebih banyak bergerak. Nah, lebih banyak bergerak itu menurut data dari WHO ya, ada riset membuktikan bahwa setidaknya untuk menjaga kesehatan kita nih minimal kita 10.000 langkah per hari. Tentunya kalau kita naik kendaraan umum ya pasti kan kita perlu berjalan kaki dulu menuju ke stasiun-stasiun tertentu dan menaiki kendaraan umum tertentu. Nah, jadi kenapa sih naik kendaraan umum bisa bikin lebih sehat? Karena lebih banyak bergerak. Nah, masyarakat Indonesia ini rata-rata satu hari itu cuma sekitar 3.500 langkah. Sedangkan masyarakat-masyarakat seperti di Hong Kong 6.800 langkah setiap harinya. Kalau aku hitung nih ya, aku treadmill kecepatan speed 3-4, incline-nya mungkin kayak ya maksimum 12 atau 15 gitu ya. Selama 30 menit itu cuma sampai 4.000 langkah. Jadi kalau aku bilang awareness masyarakat Indonesia nih sekarang perlu dibangkitkan lagi. Ayo bergerak, lebih banyak bergerak dengan salah satunya menggunakan kendaraan umum. Dulu nih Generasri, aku sering banget naik kendaraan umum yang namanya kalau sekarang tuh nggak tahu masih ada nggak ya, KWK, Kopaja, dan lain-lainnya. Itu tuh ribetnya bukan main. Satu hal yang paling ribetin adalah gini. Kita nggak pernah tahu mereka datangnya kapan. Nah, tapi sekarang di zaman modern zaman ini udah banyak banget teknologi untuk merangkul para pengguna kendaraan umum. Mungkin seperti itu saya sebutnya. Ini contohnya nih, kalau kalian mau rencana perjalanan lebih efisien, kayak di gadget kita nih, zaman sekarang udah pasti ada yang namanya Google Map or Waze. Waze, yang mana? Waze, Waze gitu lah ya. Nah, pokoknya hal-hal seperti ini, teknologi-teknologi seperti ini, aplikasi seperti ini yang membuat apa ya, kita tuh lebih aman, lebih nyaman, lebih tahu untuk sampai di lokasi tujuan kita itu kira-kira butuh berapa lama sih. Dan bahkan sekarang kereta atau kita sebut MRT, Transjakarta, mungkin yang naik bus juga ya, yang Jakarta-Bandung, semuanya tuh sudah ada jadwal-jadwal pasti gitu. Jadi buat kalian tuh nggak kayak dulu lagi yang nggak tahu penantian panjang kapan datangnya kendaraan kalian gitu ya. Nah, untuk pembayaran juga sekarang menurut aku udah bener-bener canggih banget karena nggak perlu pakai cash atau kita sebutnya sekarang cashless, menggunakan apa ya, dari handphone bisa, e-money, OVO, GoPay, atau pengguna-pengguna Jaklinggo atau MRT nih menggunakan seperti kartu-kartu seperti ini gitu ya. Jadi bener-bener teknologi zaman sekarang tuh membuat kita seharusnya nih menjadi pengguna kendaraan umum yang lebih aktif.
Nah, ada juga yang sempat viral nih namanya joki Strava ya atau Pacer. Nah, tapi kita jangan bilangnya joki ya, karena dengan teknologi atau aplikasi Strava ataupun Pacer ini seharusnya membantu atau mendukung gaya hidup sehat kita, mengecek, melacak gitu ya, berapa banyak sih langkah yang sudah kita lewati atau langkah yang sudah kita raih dalam satu hari dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, generasi melalui banyaknya aplikasi, teknologi yang sudah makin maju, aku rasa harusnya nih semua pengendara umum makin lebih efisien, lebih nyaman, dan tanpa ribet gitu ya. Jadi makanya makin excited kan buat kalian pakai kendaraan umum? Pernah nggak sih generasi hitung berapa banyak sih pengeluaran kalian kalau menggunakan kendaraan pribadi? Ini aku kasih hitung-hitungannya aja ya. Kalau naik mobil pribadi misalkan jarak dari rumah ke kantor gitu ya. Misalkan 5 hari dalam 1 minggu naik kendaraan mobil. 1 hari mungkin 50.000 ditambah sama biaya tol, ada servis, pajak, dan lain-lain. Ya, dalam 1 bulan kurang lebih sekitar 2 jutaan lah ya, 2,4. Nah, tapi kalau menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta, yang mana masih 3.500 belum berubah harganya, PP 7.000, berarti sebulan itu 210.000. Hemat 90%. Bener ya, 90% ya. Hemat 90% atau sekitar 2 jutaan lebih. Nah, tadi juga saya dengar nih dari teman-teman kru nih bahwa naik Jaklingko masih gratis sampai sekarang. Jadi bener-bener bisa hematnya. Hidup lebih sehat dengan tambah jalan kaki, lebih banyak bergerak. Jadi aku rasa udah saatnya sih kita mengurangi menggunakan kendaraan pribadi dan membuat Jakarta atau kota-kota di mana kita tinggal lebih asri, lebih nyaman, bebas polusi dan juga macet gitu ya. Nah, aku hari ini mau tahu dong kalau kalian tuh sebulan tuh naik kendaraan umum tuh atau kendaraan pribadi tuh biayanya berapa sih? Coba boleh komen juga kali ya. Nah, sekarang mungkin kita bahas tentang masa depan sebuah kota yang mana masyarakatnya nih lebih aktif menggunakan kendaraan umum. Singkat aja ya, pastinya kota tersebut lebih hijau, lebih banyak mobilitas yang lebih baik untuk pembangunan dan juga dari segi mungkin inklusivitasnya gitu ya. Karena kenapa sih teman-teman generasi? Karena penggunaan kendaraan umum seperti MRT, LRT, BRT, itu tuh lahan yang dipakai tuh sangat sedikit dibanding dengan lahan yang harus digunakan untuk kendaraan pribadi. Ada satu riset mengatakan bahwa satu bus yang diisi dengan 40 orang gitu ya, itu tuh sama dengan sekitar 20-30 kendaraan pribadi. Jadi secara perbandingannya aja tuh udah yang kayak jauh banget. Jadi kalau kita ngebahasin tentang masa depan sebuah kota di mana masyarakatnya aktif menggunakan kendaraan umum, aku rasa kota itu akan lebih nyaman sih. Lebih hijau, lebih asri, lebih lebih cakep lah gitu kali ya. Jadi apa sih yang bikin generasi belum cobain naik kendaraan umum? Aku rasa setelah podcast ini makin banyak nih peminat pengendara umum. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk cobain naik kendaraan umum dan rasakan sendiri perbedaannya dari segi biaya, dari segi waktu dan juga pengalaman. Nah, selain ikut menjaga lingkungan nih ya, generasi juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Indonesia Asri. Kalian boleh langsung aja sign up di challenge-nya si paling kendaraan umum www.indonesiaasri.com. Nah, kalian bisa langsung sign up dan join karena di bulan Maret akan diumumin siapa jadi pemenangnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Kalau generasi punya cerita atau ide lain tentang kendaraan umum, boleh banget nih. Aku pengen banget dengar. Kalian bisa langsung komen aja. Siapa tahu juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Sampai jumpa di episode lainnya. Dan ingat, perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil.